Oke, halo semuanya, kembali lagi di Gagaru Channel. Yap, kembali lagi di channel gua. Dan ya, di depan kalian, seperti yang kalian lihat, kembali gua akan membahas Mercedes. Ya, di minggu lalu gua sudah membahas tim Mercedes AMG F1 tahun 2023 dengan kode bodi W14. Dan ya, di depan kalian ini mobil yang sama, mobil yang F1 Mercedes tahun 2023. Tapi sesuai dengan janji gue, di next video gue akan membahas spek barunya dari Mercedes W14 atau Mercedes dengan tahun ini, tahun 2023. Dan karena Mercedes ini telah membuat atau merevisi sama seperti konsep yang ada di nasibnya sama seperti ada di Ferrari, dengan mereka mengganti konsep setpot mereka dari spesifikasi lama ke spesifikasi baru. Spesifikasi lama seperti apa? Itu sudah gue bahas di video lalu dengan konsep mereka zero pot, dan mereka di tahun ini, di tahun 2023, tepatnya di GP Monaco, di seperempat race awal di musim ini, mereka merombak dan mengganti setpot mereka dengan model yang lebih general, lebih umum yang dipakai oleh tim-tim lain. Dan ya, di sini gue sudah siapkan beberapa foto. Dan oke, kita bahas langsung ke, gue akan bahas spesifik untuk setpot terbaru mereka. Dan ya, kita akan bahas spesifik untuk setpot terbaru mereka, setpot terbaru model Mercedes. So, bagaimana aeronya pasti akan berbeda. So, kita let's go ke aerodinamika. So ya, oke. Ini tampang utama ya, tampang utama dari setpot terbaru Mercedes. Secara general, tentu pasti berbeda banget dengan spesifikasi yang lama. Spesifikasi yang lama seperti ini. Sebentar, gue perlihatkan fotonya. Mungkin dari kalian ada yang lupa. Spesifikasi yang lama berbentuk seperti ini. Nah, ini spesifikasi lama dan ini spesifikasi barunya. Tentu ini adalah yang spesifikasi lama adalah spesifikasi selama Mercedes pakai konsep mereka selama 1,5 tahun, dari tahun 2022 sampai seperempat musim di tahun 2023. Dan ya, mereka akhirnya membuat dan mengganti setpot mereka berbentuk seperti ini. Bentuk setpot yang lebih general, lebih umum dipakai oleh tim-tim lain, dengan model, yaitu model utama adalah model downwash seperti ini ya, dengan model yang down atau seluncur ke bawah seperti ini. Ini tentunya menjadi primadona atau menjadi umum general dipakai oleh tim F1 tahun 2023 ini. Dan ya, ini bentuknya masih sangat mentah ya, karena Mercedes sangat memulainya dari nol kembali, sama seperti Ferrari yang dengan setpot kolam mereka, dan mereka mengganti setpotnya menjadi model downwash sama seperti Mercedes ini. Namun Mercedes ini berbentuknya seperti ini, dan jika kita lihat dari samping, maka bentuknya seperti ini, sangat berbeda dari spesifikasi yang ada di spek launching dan spek yang zero pot. Dan ya, ini spesifikasi untuk yang di Monaco sampai sekarang masih dipakai, dan Mercedes masih mengembangkan tersebut. Dan ya, tahun depan semoga
Mercedes masih mempertahankan, mengembangkan lebih jauh sidepod berbentuk seperti ini, karena sidepod seperti ini sangat menjanjikan, dalam tanda kutip ya, menjanjikan performa yang lebih baik dengan performa dan dengan performa yang lebih baik, seperti itu ya kurang lebih. Dan oke, ini gue sudah siapkan beberapa foto. Secara general adalah bentuknya seperti ini, dia mendaunkan ke bawah. So kita akan mulai masuk ya ke aerodinamikanya. Oke, secara general bentuk utama dari sidepod ini adalah dia seperti ini. Nah, ini bentuknya secara general. Dia berbentuk down ke bawah seperti ini. Nah, sebentar gue akan perbesar. Nah, seperti ini. Oke, dia berbentuk down ke bawah seperti ini. Dia berbentuk down ke bawah seperti ini. Yang berbeda dengan zero pod. Nah, dia berbentuk down seperti ini dan dia mempunyai geometri seperti ini. Sebentar. Nah, dia berbentuk geometri seperti ini dengan ada area undercut di sebelah sini, area undercut, dan area ada downwash ke belakang seperti ini. Nah, ini adalah spesifikasi baru, spesifikasi yang Mercedes kembangkan sendiri dengan model downwash seperti ini. Pertama, seperti biasa gue akan mulai apa saja sih yang ada di spesifikasi model terbaru ini. Yang pertama, kita akan lihat di sebelah sini. Tadi gue sudah mention di awal. Di sini dia terdapat area undercut. Di sini area undercut yang tercipta karena adanya sidepod yang menggambang ya, sidepod yang terbang di antara floor ini dengan sidepod di sini, dengan bibir sidepod ya. Dan sidepod ini menghasilkan area undercut yang tentunya tidak besar seperti tim-tim lain, tidak lebar seperti tim-tim lain. Namun at least Mercedes mempunyai undercut di sini untuk memisahkan airflow yang ada di atas sidepod dengan ada yang di bawah sidepod dan ada yang masuk ke inlet sidepod tersebut. Untuk inlet sidepod pun Mercedes merombaknya, yang tadinya bentuknya memanjang ke bawah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi dari bodi samping, kita kembali lagi bodi samping, yang kalau di spesifikasi sebelumnya dia berbentuk seperti ramping seperti ini. Namun di spesifikasi terbaru dia mempunyai area yang wide atau melebar ke samping seperti ini. Nah, ini merupakan adanya cekungan ke bawah, downwash ke bawah. Sementara di sini tidak ada. Di sini tidak ada area yang untuk downwash, tidak ada area yang lebar, sehingga tidak adanya asupan airflow yang cukup untuk pendistribusian downforce ke bawah floor tersebut, yang menjadi tolak ukur utama di Mercedes Zero Pod adalah konsistensi downforce yang kurang optimal karena kurangnya asupan energi airflow tersebut yang kurang baik ke area floor tersebut. Jadi karena bentuk dulu adalah bentuk Zero Pod inlet sidepodnya adalah seperti ini. Zero Pod inlet sidepodnya seperti ini. Sekarang dia dirubah menjadi seperti ini. Dia dirubah menjadi membulat seperti ini. Kita lihat dari depan seperti ini ya. Nah, kita lihat dari depan seperti ini.
dia wide ke samping seperti ini. Dia wide ke samping seperti ini. Yang kalau kita lihat, kita ingat di video sebelumnya, zero pot dia berbentuk vertikal ke bawah, memanjang ke bawah seperti ini. Sekarang dia lebih wide ke samping seperti ini. Nah, dia lebih menimbulkan adanya area permukaan di atas side pot. Ketimbangnya zero pot tidak ada area permukaan di atas side potnya. Ini area permukaan ini ya. Nah, dan next ada apa saja di samping? Kembali lagi ke samping. Di sini terdapat sama seperti di video lalu, di sini terdapat set impact structure bagian atas, dan di sini terdapat set impact structure bagian bawah atau SIS ya. Set impact structure atas dan bawah. Set impact structure ini tidak bisa Mercedes rombak karena ini adalah bentuk struktur atau sasis utama dari Mercedes tersebut yang merupakan identitas utama zero pot mereka. Dan ini tidak bisa mereka rombak karena keterbatasan dana, keterbatasan keuangan yang tidak sangat mencukupi untuk mereka rombak, dan itu sangat sulit untuk dirombak di pertengahan musim seperti ini. Sangat mustahil untuk mereka rombak, dan di sini masih teridentitas utama set impact structure ini masih menongol seperti ini ya. Lalu di sini terdapat fairing, di sini terdapat winglet kecil untuk mengarahkan angin tersebut seperti ini ya. Bentuknya mengarahkan angin tersebut ke arah samping-samping seperti ini. Ke arah samping seperti ini. Dan di sini terdapat winglet kecil. Sebentar kalau ada fotonya ya. Nah, di sini dia terdapat winglet kecil. Sebentar. Di sini ya. Dia terdapat winglet kecil untuk mengarahkan angin tersebut secara spesifik ini ya, secara spesifik ke area sini, ke area samping set pot. Jadi dia ada winglet kecil, ada winglet di bawah di bawah set impact structure tersebut untuk mengarahkan angin secara spesifik ke area pinggir side pot tersebut. Oke, kita lanjut ke samping. Kita lanjut ke sini. Dan ya, oke. Kita lanjut lagi. Di sini terdapat side potnya. Side pot utama mereka. Di sini dengan berbentuk geometri seperti tadi. Dengan adanya area undercut yang menambah energi airflow ke area front wing depan, ke area bawah underfloor ini untuk memisahkan antara angin yang ada di atas set pot tersebut dengan yang ada di bawah, untuk menjaga konsistensi energi airflow yang ada di bawah mobil tersebut yang akan dialirkan ke area diffuser dan coke bottle area di sini. Seperti itu. Ya, kita tahu dengan area downwash tersebut, dengan area bentuk side pot downwash tersebut, sebentar, seperti ini, dengan bentuk seperti ini, airflow yang mengalir ke sini, dia mempunyai kecepatan atau daya tekan lebih baik ketimbang zero pot yang menjaga konsistensi downforce di diffuser tersebut. Jadi area di sini sangat ditekan dengan energi airflow di sini, dan ini menekan area diffuser untuk menjaga downforce tersebut. Ketimbang yang dulu tidak adanya energi yang menekan di belakang sini diffuser,
sehingga kekurangan downforce yang kurang optimal dan energi airflow yang kurang cukup untuk menghasilkan downforce di Mercedes W14 di sini. Dan di sini gue lanjutkan. Sebentar, gue akan cari dulu. Di sini. Nah, di sini kita di atas sidepod, kita akan beralih ke atas sidepod. Di sini terdapat radiator exit ya, yang ukurannya lumayan besar. Radiator exit yang sangat besar ukurannya, yang berada di atas sidepod tersebut, yang mengeluarkan energi panas yang ada di sidepod di sini. Mengeluarkan energi udara panas yang dihasilkan oleh lower exit di sini ya, grill exit di sini, radiator exit, dan ini akan mengalirkan langsung dengan airflow yang ada di atas tersebut. Jadi ini airflow tersebut langsung menyapu udara yang ada di atas lower exit ini ya. Beralih kita ke sini, ke area samping lagi. Bila kalian lihat di sini, sebentar, gua akan cari gambarnya dulu. Di sini, nah, bila kalian lihat di sini terdapat seperti area yang meliuk seperti ini ya, meliuk seperti ini. Nah, ini seperti ini. Ini konsep yang telah dibuat oleh Red Bull sebenarnya. Nanti akan gue bahas lain kali di video Red Bull. Ini adalah area yang berbentuk seperti cekukan ya, cekukan dari atas sidepod di sini untuk mengalirkan energi airflow ke arah membocorkan ke sini. Nah, jadi area yang seperti ini, sebentar. Nah, yang di sini, ini dia seperti adanya area yang terbelah seperti itu ya. Area yang terbelah seperti ini antara ini, sebentar, antara ini dengan ini. Jadi dia adanya level atau ketinggian yang berbeda untuk mengarahkan energi airflow tersebut ke arah sebenarnya mendistribusikan secara merata antara airflow yang ke sini dengan airflow udara ke sini, ke bawah. Nah, seperti itu. Jadi adanya area pembocoran ya, adanya area dibuka untuk mengambil udara yang ada di atas sidepod tersebut, mengalir ke bawah, mengalir ke area bawah dan area samping sidepod ini. Di sini ada cekukan ya, di sini ada bentuk seperti ini. Nah, jadi adanya belahan di sini untuk mengalirkan secara spesifik, membocorkan udara tersebut ke bagian bawah sidepod tersebut. Bila kalian dari samping, nah seperti ini ya. Di sini ada cekukan tadi itu, dan winglet tersebut juga membantu airflow tersebut ke area bawah sini. Nah, winglet tersebut membantu airflow tersebut mengarahkan angin ke arah samping sidepod tersebut. Lalu ada apa lagi di bagian sini samping? Sebentar, gue akan cari fotonya lagi. Gue akan cari fotonya lagi ya. Ini kita lihat dari samping ya. Jadi ketika lihat dari samping, ada energi airflow yang ada di atas sidepod tersebut mengalir ke bawah diffuser coke bottle ini ya, untuk menekan area
diffuser ini ditekan di sini untuk memastikan efisiensi downforce yang lebih baik, seperti itu. Oke. Ada satu hal yang menarik di sini. Ini ya tadi ya, untuk energi airflow ke bawah. Ada satu hal yang menarik di sini. Sebentar, saya akan cari fotonya dulu. Agak susah melihatnya sepertinya sebenarnya. Agak susah lihatnya yang ini sih ya. Oke, di bagian tengah sini, gua mau highlight di bagian tengah sini. Nah, di bagian sini dia terdapat seperti area body yang penyok ya. Seperti area body yang, jadi dia bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ada area body yang seperti bengkok atau seperti ketabrak dari samping gitu ya. Jadi bentuknya dia seperti ini kalau dari samping. Nah, dia seperti ini. Jadi di area ini dia ada area yang dekok ya, ada area yang dekok seperti penyok kalau kalian dari samping. Ini untuk apa? Ini berfungsi untuk meningkatkan kecepatan atau meningkatkan efisiensi airflow yang ada di bawah mobil tersebut. Kita ingat, ini adalah konsep terbaru Mercedes terbaru ya, yang mereka kembangkan sendiri, yang dalam tanda kutip mereka mengganti kulit sidepod mereka yang berbentuk zero pod menjadi downwash seperti ini, yang artinya mereka tidak bisa mengotak-atik struktur atau sasis utama yang ada di mobil ini, dan ini menghasilkan bentuk sidepod yang seperti ini. Sidepod seperti ini, Mercedes tidak mempunyai area undercut yang besar di bagian sini. Mercedes tidak mempunyai area undercut yang besar di sini, sehingga kekurangan energi airflow, asupan airflow yang ada di bawah sini tidak begitu banyak dan tidak begitu cepat kecepatan airflow-nya tersebut ketimbang tim-tim lain. Jadi jika tim lain di sini sidepodnya itu bentuknya seperti ini ya, ini sidepodnya sini bentuknya ke bawah seperti ini, dan ini undercutnya di sini. Jadi undercut di sini gede sekali, di sini undercutnya tim-tim lain, sedangkan di Mercedes dia undercutnya sangat kecil di bawah sini, dan ini tidak cukup atau lebih ke kasarnya kurang menghasilkan energi airflow yang cukup dia di bawah sidepod tersebut, sehingga Mercedes membuat alternatif lain dengan mereka membuat area yang penyok seperti ini, area yang dekok seperti ini, untuk menguatkan energi airflow yang mengalir dari bawah undercut ini, untuk menaikkan energi atau meningkatkan kecepatan udara tersebut yang ada di bawah undercut tersebut, yang ada di bawah sidepod tersebut, karena undercutnya tidak begitu besar, sehingga mereka membuatnya alternatif dengan menambahkan area tersebut ya, menambahkan area permukaan lebih luas untuk meningkatkan performa atau meningkatkan energi efisiensi tersebut di bawah sidepod tersebut, untuk nanti dialirkan ke area coke butter tersebut yang bertemu dengan area downwash di atasnya, seperti itu. Jadi seperti itu bentuk model terbaru Mercedes yang kita lihat. Di sini ada model terbaru downwash, dan di sini ada low flow exit terbaru, dan ada area undercut di sini dengan area penyoknya di sini ya. Area penyoknya di sini dengan area belahannya di sini. Jadi cukup lebih baik ketimbang zero pod yang lalu ya.
Jadi ada efisiensi. Masalah utama mereka adalah efisiensi pendistribusian airflow downforce yang kurang baik di Zeropod, dan mereka memperbaikinya dengan bentuk setpot di sini. Bentuk setpot yang terbaru di sini, setpot downwash seperti ini ya. Dan ya di sini terdapat terdapat area permukaan yang cukup luas ya di sini. Dan di sini masuk ke area cock bottle. Dan di sini airflow-nya cukup besar ya kalau tidak di manajemen dengan baik, karena dia akan bertemu dengan energi airflow yang ada di atas setpot di sini, yang terfokuskan untuk menekan area diffuser tersebut. Begitu. So ya, begitu untuk setpot terbaru Mercedes. Menarik bukan? Dan ya, itu untuk setpot mereka terbaru. Dan semoga Mercedes dapat menjadikan W14 dan seterusnya di tahun-tahun berikutnya dengan mobil yang lebih kompetitif, dengan energi airflow dan sisi aerodinamika yang lebih baik ketimbang Zeropod. So goodbye Zeropod. Dan ya, kembali mereka akan menggunakan setpot primadona, setpot bintang di tahun ini di ground effect dengan model downwash. So sekian dari video gua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian kalau gua di sini membuat video tentang aerodinamika. So see you guys on the next video. Bye bye.